51 kolonel senapan akan diatraksikan dengan mata tertutup. Kita saksikan semua personel kolonel senapan menutup penglihatannya. Kemudian masih juga ditutup dengan kerudung warna hitam. Kita saksikan komandan peleton kolonel sedang memberikan mantra-mantra kepada anggotanya. Bim salabim, tunggal guru ojo ganggu, tunggal konco ojo gudo. Demikian kira-kira. Meski dengan mata tertutup, masing-masing personil melaksanakan bongkar senjata. Senjata M16A1 yang merupakan inventaris dibongkar sampai sekecil-kecilnya. Kita saksikan laras senjata yang berhasil dibongkar diputar-putar. Kemudian hanya dengan menggunakan perasaannya dipasang kembali masing-masing elemen senjata. Sementara kita saksikan di lapangan sebelah kiri, satu peleton kolonel senap dan ulangi satu peleton bela diri melaksanakan drill borgol. Drill borgol yang ditampilkan adalah drill 1, 5, dan 6. Borgol yang merupakan salah satu kelengkapan dan perlengkapan dalam bertugas. Tentunya harus dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Seiring dengan lagunya Suwe Ora Jamu, jamu pisan godong telo. Suwe bela diri mampu melaksanakan gerakan-gerakan yang kompak, senada, dan seirama. Gerakan yang kompak, senada, dan seirama, satu derap, satu langkah, berkat kesungguhan, dedikasi, dan loyalitas yang dilandasi dengan disiplin yang tinggi. Disiplin adalah di atas segala-galanya dan senantiasa ditanamkan kepada setiap prajurit Brimob sebagai dasar pengabdiannya kepada nusa dan bangsa. Bapak Kapolri, hadirin tamu undangan yang kami hormati. Merupakan gerakan selanjutnya adalah demonstrasi dengan beberapa anggota dipanggil oleh anggota yang lain, di mana di ujung laras senjata dengan api yang membara
Diharapkan bahwa Brimob senantiasa membara untuk selama-lamanya. Dalam atraksi gerakan ini, kita saksikan masing-masing meski dengan mata tertutup melaksanakan lempar-lempar senjata. Hal ini sudah barang tentu membutuhkan konsentrasi dan daya ingat yang akurat. Masih dalam kaitan peragaan bela diri, Sersan 2 Suyoto akan mengatraksikan kemampuan dan kebolehannya berupa tendangan maut dan jurus pedang. Tamu undangan yang kami hormati, rupanya tutup mata yang dipergunakan oleh Sersan 2 Suyoto tidak hanya satu lapis, namun berlapis-lapis. Kita saksikan dari sini Sersan 2 Suyoto menggunakan tutup mata. Bapak yang di belakang mau menyaksikan, Pak. Tidak mengalami hambatan-hambatan yang prinsipil. Kita saksikan Sersan 2 Suyoto sedang mengkonsentrasikan perasaannya untuk mendeteksi suatu sasaran. Tidak setiap orang mampu melaksanakan hal yang seperti ini. Karena penglihatannya tertutup, dengan menari-nari Sersan 2 Suyoto mendeteksi sasaran-sasaran yang akan menjadi atraksi tendangan maut ini. Seperti dengan peralatan lengkap WHH. Hal ini diharapkan bahwa Sersan 2 Suyoto dalam setiap saat mampu dan dituntut untuk senantiasa satu demi satu tendangan berhasil dideteksi dengan perasaannya. Cukup efektif tendangan-tendangan Sersan 2 Suyoto. Sampai sasaran sekecil-kecilnya yaitu 2 pil berhasil dideteksi dengan perasaannya. Satu demi satu tendangan-tendangan ini senantiasa mengenai sasaran. Tendangan-tendangan ini menitik beratkan ketepatan. Bapak Kapolri, hadirin undangan yang berhormati, sementara proses pengambilan pendapat dengan melakukan senjata M16A1 mengadakan salvo dibarengi dengan keterbangannya beberapa ekor
hormati. Bangunan hormati adalah sebagai pertanda kedamaian. Sementara kita saksikan Perpaduan Suyoto melaksanakan demonstrasi sekaligus dengan dua tendangan kanan dan kiri. Cukup sulit rupanya mengkonsentrasikan perasaan untuk mendeteksi setiap sasaran-sasaran. Satu demi satu sasaran telah berhasil dilaksanakan dengan sempurna. Berkat latihan-latihan yang sempurna, yang konsisten, semua yang diperankan oleh Perpaduan Suyoto dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara kita saksikan Perpaduan Suyoto akan mengatraksikan dengan jurus pedang. Pedang ini baru saja dipinjam dari Aktor Yuku dalam serial Return of the Border. Dan pedang ini sangat ada mendeteksi sasaran-sasaran yang akan ditebas. Satu demi satu buah pepaya berhasil ditebas. Perlu kami informasikan, andaikan salah dalam penggunaannya karena pedang ini sangat tajam, niscaya fatal akibatnya. Namun tidak begitu halnya dengan Perpaduan Suyoto yang senantiasa mengkonsentrasikan perasaannya untuk mendeteksi sasaran-sasaran. Rupanya sang pemimpin, sang pemegang agak takut sehingga sebelum ditebas untuk yang kedua kalinya sudah dilepas karena pedang ini betul-betul sangat tajam. Detasemen Gegana Brimob ini merupakan kekuatan yang padu, di mana setiap anggotanya mempunyai gerak yang cepat dan keterampilan menggunakan senjata yang terpercaya. Kita asumsikan sementara dari kejauhan kita lihat heli yang mendekati kepada lokasi penyanderaan. Ini juga bagian dari unit Gegana Brimob. Yang akan turun dari heli ini adalah para pendobrak dari unit detasemen Gegana Brimob. Tujuan menggunakannya heli untuk mendekati sasaran bukan termasuk agar mempercepat gerakan mencapai sasaran. Kita lihat 1, 2, 3, 4 pendobrak telah turun dari heli dan menempatkan pada posisi yang tepat. Dalam operasi penyelamatan CCTV, gerakan ini dilakukan secara bersama, sehingga seperti kita lihat, teroris tidak mencurigai kedatangan unit detasemen Gegana Brimob. Satu lagi unit detasemen Gegana Brimob ini dari pasukan pendobrak dengan menggunakan heli.
sini bahwa masing-masing anggota unit detasemen Gegana Brimob telah tahu tugas masing-masing sehingga mereka bisa menempatkan diri di tempat yang tepat. Dengan gerakan yang sangat taktis dan tersamar, pasukan mendekati sasaran. Dan terlihat teroris masih belum mencurigai kedatangan dari unit detasemen Gegana Brimob ini. Sementara pasukan sudah sedemikian dekatnya. Kita lihat pendobrak sudah mendekati pintu. Ini menandakan bahwa pendobrakan akan segera dilaksanakan. Dan pendobrakan yang sebenarnya dilaksanakan tidak lebih dari 3 detik. Kita lihat di sini bahwa teroris sudah bisa dilumpuhkan, ditandai dengan telah meletusnya balon. Bapak Kapolri, para hadirin yang terhormat, dengan meletusnya balon-balon, maka berakhirlah satu paket dengan kendaraan taktis pembawa bom jenis taktika. Dan robot ini dikendalikan dengan dari jarak jauh. Ledakan yang ada di dalam kontainer pembawa bom, dan seperti kita lihat, kendaraan dalam keadaan aman. Ini menunjukkan bahwa dengan berhasilnya bom dimasukkan ke dalam kontainer bom, kemudian meledak. Jangan mati didorong nih. Ayo. Ayo. Ukraini Siswi Handari pada kesempatan ini akan menampilkan kemampuannya berupa baca puisi dengan judul Lambang yang Ada. Apakah
ini bersih diingatan masa kelahiran yang suram. Kami datang tanpa berita. Kami datang tanpa pesta. Kami pantang surut. Kerja sudah dimulai dan pantang mundur. Sampai tangan kami menyelesaikan kerja. Kami ada. Bapak Kapolri, hadirin tamu undangan yang kami hormati. Dengan teriakan kami ada, hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah penampilan Nugrahini Siswi Handari dalam menampilkan kemampuan baca puisi. Kemudian sementara kita saksikan di Dirgantara 1 di Purwokerto ini terlihat di dalam penerjunan ketepatan mendarat ada kerjasama yang baik. Kerjasama yang kompak menunjukkan integrasi ABRI yang kompak, yang handal, di mana pasukan-pasukan elit ABRI bisa bersatu, baik di udara maupun di darat. Itu dari mana? Gegana Brimob. Payung yang digunakan adalah payung parafoil 282 dan 252. Kita saksikan penerjun Polwan baru saja mendarat dengan mulus. Mohon perhatian untuk semua penonton jangan terlalu maju. Yang saat ini akan mendarat adalah penerjun dari Brimob membawa spanduk Brimob dengan payung warna merah. Kolonel Polisi Dr. Andes D. Priantna, Sarjana Hukum, dibantu dengan anak buahnya Serma Prianto dan Serda Joko Cahyono. Keseras dipakai oleh pasukan-pasukan Brimob. Sedangkan warna merah darah digunakan Kopassus dan warna hijau penerjun dari Kostrat. Sedangkan warna campuran biru dan abu adalah marinir dan paskhas. Baru saja mendarat dengan mulus seorang penerjun dari Kesatuan Marinir. Kita saksikan penerjun-penerjun dari Polwan berhasil mendarat dengan sempurna. Yang saat ini akan mendarat adalah penerjun dari Brimob dengan membawa spanduk Dirgahayu Brimob Kalimantan Sumardi, mantan Komandan Detasemen Gegana.
dari Brimob dengan membawa spanduk Tribrata. Bapak Kapolri, hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita saksikan penerbang-penerbang dari Brimob dengan menggunakan payung bertuliskan polisi. Mendarat dengan sempurna di hadapan tribun kehormatan. Lintas sejarah Brimob, siap! Bapak Kapolri, hadirin tamu undangan yang kami hormati, keunggulan khas Power Glider yang baru saja dipakai perlu ditambahkan di sini, khususnya kepada Bapak Kapolri dan para hadirin yang terhormat, bahwa buku yang diserahkan kepada Bapak Kapolri serta para undangan merupakan buku sejarah Brimob khususnya untuk wilayah Polda Jateng dan DIY. Karena terbatasnya buku, sehingga hanya beberapa undangan yang bisa diaturkan buku tersebut. Mudah-mudahan Gimana, Dik? Kanan, Pak, kanan. Di lapangan sudah nggak ada di lapangan. Oh, silakan mundur aja. Silakan. Bapak. Nanti tamunya nggak bisa jalan. Silakan mundur. Silakan mundur,
Sebagai
Bapak Haji Joko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolri serta Ibu Widodo. Yang saya hormati Bapak-Bapak pejabat daerah Polri beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Kor, mobil Polri beserta Ibu. Para tamu dan para pejabat dari tingkat 1 tingkat kabupaten dan para hadirin yang berbahagia. Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karenanya pada hari ini kita bersama-sama dapat mengambil hari jadi Brigade Mobil yang ke-51 yang dilaksanakan di Kota Purwokerto, Kota Satya ini. Perkenankanlah kepada Bapak Kapolri kami atas nama pemerintah Kabupaten Daerah Istimewa Banyumas beserta seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas mengucapkan terima kasih yang seterus-terusnya, menyatakan yang setinggi-tingginya karena telah diberikan kepercayaan untuk Kota Purwokerto menjadi tempat dari jadi peringatan dan jadi ke-51 Brigade Mobil Polri ini. Kalau kita menelusuri moto Kabupaten Banyumas Satya serta sejarah Kabupaten Banyumas, kiranya tidak berlebihan apabila menunjukkan Kota Purwokerto sebagai tempat peringatan dari jadi Brigade Mobil Polri ini. Mobil Polri 51 tahun yang lalu dikukuhkan dalam satu kesatuan Brigade Mobil Polri di kota ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, perlu kami laporkan juga kepada Bapak Kapolri bahwa wilayah Kabupaten Banyumas telah mencatat terbentuknya unit-unit tugas di jajaran pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45. Kalau kita ingat sejarah di jajaran ABRI, BKN pertama kali dibentuk oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman juga di kota ini. Demikian juga Kepolisian Republik Indonesia, termasuk Brigade Mobil juga dibentuk di sini. Belum lagi jajaran-jajaran yang lain, baik dari perbankan ataupun unit Departemen Agama dan sebagainya. Dengan demikian jelas bahwa dari sejarah telah membuktikan putra-putra Banyumas telah menjadi patriot-patriot bangsa, dan kami rakyat Banyumas merasa berbahagia dan bangga. Kami berharap mudah-mudahan ini akan memberikan dorongan, semangat kepada masyarakat Kabupaten Banyumas khususnya dan masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya untuk membangun diri, menatap masa depan yang lebih baik. Akhirnya kami aturkan dirgahayu kepada Brigade Mobil Polri pada ulang tahun yang ke-51. Semoga Brigade Mobil Polri akan dapat mengemban tugasnya dengan sukses dalam melindungi dan melayani rakyat serta mengamankan sidang umum MPR serta pemilu yang akan datang. Demikian juga kami mohon maaf kepada bapak-bapak, para sesepuh bini sepuh Polri, demikian juga para pejabat daerah Polri. Apabila selama Bapak berkunjung di Kota Purwokerto ini, kami tidak dapat menerima dengan sebagaimana mestinya. Kesemuanya tadi karena keterbatasan yang kami miliki. Namun percayalah bahwa kami selalu setia untuk kesemuanya. Generasi demi generasi akan menerusnya tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolri beserta Ibu Widodo, Bapak-bapak, para hadirin sekalian beserta Ibu, khususnya para sesepuh warga Brigade Mobil Polri dan seluruh kepolisian pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas rahmat dan nikmatnya kita sekalian dapat berkumpul dan dipertemukan di dalam ruangan ini untuk sekedar menindaklanjuti dari upacara parade yang kita selenggarakan di lapangan tadi, dan kita bersama untuk mengadakan doa keselamatan. Semoga Brigade Mobil Polri dalam peringatan hari jadi ke-51 ini
senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga di dalam pengabdiannya di masa-masa yang akan datang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diprogramkan oleh Bapak pimpinan. Bapak Sesepuh Polri dan Brimob bersama Ibu yang saya hormati Bapak Bupati Banyumas, bukan Banyumas, dan Ibu Joko Surantoko dan Musuh Musbida, para pejabat Ras Mabes Polri, para undangan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas selamatnya kita dapat bersama-sama melaksanakan upacara dari sejak kemarin sampai sekarang ini dalam rangka syukuran. Menarik dari acara yang telah kita laksanakan dari kemarin, tadi kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa sebagaimana sering saya katakan, polisi ini kalau didandanin itu pasti bisa. Apa saja yang akan dikerjakan, ditugaskan kepada Polri, asal kita didandanin dan dikasih kesempatan, pasti bisa. Tinggal saja, karena kita mampu untuk itu. Jadi kita bisa lihat. Dan beberapa upacara-upacara ataupun penugasan-penugasan lainnya. Ya, tadi sudah digambarkan mulai dari lintasan sejarah tadi, dan juga kita buktikan pada 1 Juli tadi apa yang kita mau untuk kebesaran daripada satuan kita, pasti kita bisa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bapak Presiden sudah mengatakan pada 1 Juli, ya saya ulangi ya, 5 Oktober, bahwa untuk Kamdagri itu lebih tepat dikatakan adalah oleh kepolisian, karena secara profesional memang disiapkan untuk itu. Nah ini dari jajaran Polri ini harus tindak lanjuti, ya tidak hanya sekedar sambutan belakang yang ditelan angin karena itu di parkir timur. Nah, kemudian juga pada waktu pernyataan politik Golkar itu harus dikatakan untuk mengedepankan Polri. Demikian juga pimpinan ABRI selalu mengatakan mengedepankan Polri, dan ini kita sudah pertegas sebelumnya bahwa Polri di depan, ya dalam rangka untuk keamanan dalam negeri dan mengatasi seluruh gangguan Kamtibmas. Nah, untuk itulah makanya saya menetapkan di Purwokerto ini untuk Brimob ini, yaitu dalam rangka tadi kita kembali ke Purwokerto ini, merenung kembali di sini untuk kita meningkatkan, mengantisipasi maupun menindaklanjuti apa yang diharapkan oleh pimpinan negara dan pimpinan ABRI, yaitu untuk Polri di depan. Nah ini seharusnya kita semuanya, terutama khususnya Brimob dalam hal ini, bisa membaca hal ini. Ya. Pelan-pelan dengan kemampuan yang ada, Brimob akan kita besarkan. Ya, karena saya pikir bahwa Brimob ini yang kelihatan, ya, dikatakan di pidato tadi, satuan andalan Polri. Ya. Nah untuk ini juga nanti pada tanggal 2 kami akan pusatkan HUT Pol Airut itu di Kalimantan. Ya, jadi seluruhnya nanti akan kita akan ke sana. Itu semuanya dalam rangka menunjukkan kebanggaan, ya, kebanggaan kepada kita semuanya anggota Polri. Karena saya pikir kita tidak cukup hanya dibekali ataupun di pidato, diberi ceramah segala macam atau dilengkapi sarana, tapi kebanggaan ini yang perlu untuk kita. Ya, bangga kepada satuannya, bangga kepada anak buahnya, dan bangga kepada pimpinannya. Nah ini berat untuk pimpinan memang, yaitu dia harus memberikan panutan maupun memberikan teladan, ya, kepada anggotanya. Jadi ini mengapa Purwokerto ini dipakai sebagai tempat untuk Brimob yang ke-51 ini. Kemudian juga kepada bapak-bapak senior, bapak sesepuh khususnya Brimob, kami mengharapkan doa restu dan bimbingan serta kritik, ya, terhadap kami dalam rangka mengembangkan Polri ini, khususnya Brimob ini. Kemarin sudah diberikan suatu momen, suatu hal yang khusus, yaitu penyerahan dari Redbook
daripada Bapak Bambang Suprapto, kemudian Bambang Utomo, Bambang Segala, jadi banyak Bambang Suprapto. Itu di mana sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa sudah banyak juga para pejuang-pejuang polisi sudah kita catat, kita bukan, tapi karena organisasi atau institusi yang mengatur ini selalu berubah-ubah ini, jadi tidak ada konsistensi daripada penulisan daripada sejarah kepolisian secara baik. Tapi dengan tekad daripada kita sekalian, nanti kita akan coba untuk membuat sebagai penulisan sejarah yang tadi sudah kita bagikan, sejarah tadi Bu Eva sudah diberikan, yang ditulis oleh Saudara Adim Supomo dan kawan-kawannya. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan selamat untuk Brimob, Dirgahayu Brimob, dan terima kasih atas segala partisipasi dan bantuan daripada Bapak Bupati dan seluruh Sepuspida di Banyumas ini sehingga dapat terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan ini merupakan suatu hal yang baik di dalam rangka kita meningkatkan Polri dan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Dirgahayu Brimob, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk volleyball, juara putra, juara pertama klub dari Cilacap. Untuk juara kedua, klub dari Banjarnegara. Untuk juara ketiga, klub dari Dipenda. Untuk volleyball putri, juara pertama klub dari Cilacap. Juara kedua, klub dari Ademulat Notok. Juara ketiga, klub Cakri. Untuk 10 km Brimob. Untuk kejuaraan putra, juara pertama Darmuji dengan waktu tempuh 41 menit 15 detik. Juara kedua Dayat dengan waktu 41 menit 35 detik. Juara ketiga Darsono dengan waktu 41 menit 40 detik. Untuk putri hanya menempuh 5 km Brimob. Juara pertama Dini dengan waktu 30 Saryati dengan waktu 32 menit 33 detik. Juara ketiga Sartini dengan waktu 33 menit 40 detik. Kemudian dalam rangka lomba 10K ini kami mengangkat seorang juara favorit, yaitu juara favorit putri atas nama Pipit Surilowati dengan waktu tempuh 44 menit 5 detik. Perlu diketahui bahwa saudari Pipit kelas 4 SD Muhammadiyah Wangon yang saat ini berumur 8 tahun. Kemudian sepeda santai juara pertama Junaidi, juara kedua Bambang Suminto, juara ketiga Ahmad Helmi. Dan SMP untuk tingkat TK juara pertama Vera Yulia, juara kedua Danang Setia, juara ketiga Ivana. Untuk tingkat SD juara pertama Rianto, juara kedua Wisma Aji, juara ketiga Dwi Darmawan. Untuk tingkat SMP juara pertama Rian, juara kedua Andi GS, juara ketiga Imam Priambodo. Demikian hasil secara keseluruhan pertandingan dan perlombaan olahraga dalam rangka HUT Brimob ke-51 di Purwokerto. Mohon dengan hormat Bapak Kapolri berkenan memberikan hadiah kepada para juara 1 di masing-masing cabang. Untuk 10K putri saudari Dini, dan untuk favorit 10K saudari Pipit Suryawati. Untuk lomba lukis berturut-turut juara 1 TK, juara 1 tingkat SD dan juara 1 tingkat SMP. Yang terakhir juara sepeda santai. Pak,
waktu kula mriki lapor teng Bagus. Siap, saya dapat undangan, tapi saya mau lomas tekan Purwokerto. Wong tahun 46 nyoba pelaku 3 bulan ulang cilik tekan ngene 8 tahun, masih saya coba tanya. Boleh, tapi naik bus saja. Tidak mau, saya mau lari menghadap dokter. Aduh Pak Robert, umur nikah kan wis swidak. Apa dokter? Swidak kan kene netok, kene kan 50, kene 40, manae 30. Ya Pak, tes pulsa orang ada, 20 habis. Oke, terus nunggang bus, tapi kan bus kok melayu kayak gini. Walau jauh tekan ini, tapi ngumpet mudun nambah raden tekan kayak tilas asrama Brimob, kemudian psikoplabis gitu. Maksudnya yang itu nangan kok orang wis nangan ngiwe bablas kan Sukaraja loh mumet nyonya Pak, makin mereka malih mlebu kauman lama ngalor malih lah orang lingana bingungnya mubeng lah orang polisi lalu lintas nyoba belas wae nyuwun sewu nggih Pak Kapolri kula melanggar iki nyusul lah tinggalnya ngambil. Selanjutnya kayaknya Terah Banyumas ini kalau di Jermani sama dengan Prusia. Prusia ini perwiranya tangguh. Ternyata komandan Brimob ini Toya Jenik dari Pak Marto yang sekarang Brigjen Pol Dr. Andus Setiono itu piyayi rada semangsang lagi nyawa SMP esi cilik sok tak ketake ini nyuwun sewu nggih. Lah Pak Widodo ya rada lagi sami lah sarapane temblek Pak nggih oleh gorengan daging apa nangis. Lah kula ngadosi teng kamus mboten wonten niku temblek susah diterangkan pokoke amas tahu digoreng ditemblek-temblek agar malah telu kesoretan mendelik batane tapi fisik oke. Nah sekarang ada kaum purnawirawan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan sanjung kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bersembah sujud dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami bangsa Indonesia dari segala malapetaka yang mengancam Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pangkuan rahmat-Mu dan di bawah pengayoman ridho-Mu ya Allah. Pada saat yang hikmat ini, kami dan seluruh keluarga Polri diliputi suasana syahdu dan penuh haru memperingati hari ulang tahun Brimob yang ke-51 yang kita cintai selama. Semua acara telah berjalan selamat dan meriah dengan cuaca yang cerah. Semua itu karena curah nikmat-Mu ya Allah yang limpah ruah. Berilah kepada kami ya Allah untuk dapat mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari peringatan yang hikmat ini. Kuatkanlah ikatan persatuan dan kesatuan di antara kami ya Allah. Kami mampu memelihara ketahanan dan keamanan negara kami tercinta.
karuniailah kepada kami kemampuan untuk membina generasi penerus yang berkualitas. Dan kepada anggota Brimob termuda adalah 6 orang. Yang pertama adalah Barada Ferdinand Diego Samuel, tempat tanggal lahir April 11 Mei 1977, anak kelima dari 10 bersaudara. Nama anaknya Abdul Salam, pekerjaan kepala desa Kaum Nabi Indonesia. 2 Barada Jamaluddin, tempat tanggal lahir Dombu NTB 26 April 1974, anak ketiga dari 6 bersaudara. Nama orang tua Ar-Rahman, pekerjaan pedagang. Ketiga, Serda J. Krioko, tempat tanggal lahir Kupang NTB 10 Juni 1975, anak ke-1 dari 5 bersaudara. Nama orang tua Daud Lobo, pekerjaan guru. Keempat, Serda Daniel, tempat tanggal lahir Kupang NTB 24 Februari 1974, anak keempat dari 4 bersaudara. Nama orang tua Benyamin, pekerjaan guru. Kelima, Sedra Anwar Sujarwo, tempat tanggal lahir Bengkulu 18 Januari 1975, anak keempat dari 6 bersaudara. Nama orang tua Suwadi A, pekerjaan purnawirawan TNI Angkatan Darat. Dan terakhir adalah Serda Faisal, tempat tanggal lahir Aceh Utara 17 Juli 1973, anak ketiga dari 8 bersaudara. Nama orang tua Usman, pekerjaan pedagang. Demikian ke-6 anggota Brimob Taruna yang menerima tumpang. Amor, perwakilan siap menerima tumpang.
Kami ulangi, kepada para perjalanan yang akan menggunakan pesawat dari Sudirman Udara yang akan dipandu menuju ke Bandara Tunggul Cilacap. Terima kasih. Facebook.